Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Ibu Tia. Dan Ibu ucapkan selamat karena kalian udah naik ke kelas 11 ya. Sekarang ketemu dengan Mapel OTK Sapras ya, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Ini Ibu akan mendampingi selama 1 semester ke depan ya. Ibu mulai dengan kegiatan belajar 1 ya. Kegiatan belajar 1 dalam OTK Sapras itu sebenarnya ya tentang pengertiannya, ruang lingkupnya, tujuannya dan sebagainya. Tapi sebelum ke situ ya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Sebenarnya ini udah ada di dalam materi yang Ibu upload di Sabah Banten ya. Tujuan pembelajarannya itu ada 5 ya. Ya memang kalian tuh intinya harus mengenal dan tahu apa itu namanya administrasi Sapras ya, sarana dan prasarana, tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, fungsinya itu apa, prinsip-prinsipnya apa, itu kalian harus tahu ya. Oke, Ibu mulai dengan apersepsi terlebih dahulu ya. Nah, apersepsinya adalah jadi begini, setiap kantor itu harus punya sarana dan prasarana yang berbeda yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan untuk memenuhi fasilitas tersebut. Contohnya nih, ada perusahaan yang nyediain sarana dan prasarana itu berupa fasilitas olahraga. Pernah dengar nggak? Nah, misalkan ada ruang fitnessnya ya, jago ya, ada ruang fitnessnya buat olahraga. Nah, lalu belum tentu juga perusahaan yang lainnya itu bisa nyediain fasilitas yang seperti itu juga ya. Nah, itu hanya sekedar contoh aja. Selain fasilitas olahraga ya, masih banyak juga sarana dan prasarana yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar ya, terutama di lingkungan kantor. Seperti ada kayak pernah melihat ada ruang kantor, ruang rapat, aula, lalu ada musola seperti yang ada di sekolah aja, itu kan ada kantin, ada taman dan lain sebagainya. Nah, di sini di kegiatan pembelajaran pertama ini yang ke-1 ini kalian nantinya akan tahu nih sebenarnya apa sih sarana dan prasarana itu, tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, kita nanti akan cari tahu di situ. Oke ya. Oke. Yang pertama terlebih dahulu ya, kita akan tahu apa itu pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Ya, sebenarnya sebelum ke pengertian administrasi dan sarana dan prasarana, pengertian sarana dan prasarana itu sendiri, kita akan mengenal yang namanya kegiatan dari administrasi atau pengertian dari administrasi terlebih dahulu ya. Nah, administrasi itu kan juga sebenarnya itu pelajaran dari kelas 10 yaitu tentang administrasi umum, pasti sudah ada pendahuluannya ya. Jangan sampai lupa ya, buka-buka lagi buku kelas 10-nya. Nah, Ibu langsung membahas tentang kegiatannya dari administrasi tersebut. Kalian kalau nggak tahu administrasi administrasi berarti kalian jangan ngaku-ngaku sebagai anak AP ya, karena AP itu memang pada dasarnya ya harus tahu tentang administrasi itu apa ya. Kegiatannya itu pertama adalah menerima apapun itu, menerima dokumen lah terutama ya, menghimpun itu apa, kegiatan mencari dan mengusahakan informasi ya enggak, lalu mencatat, semua orang tahu apa itu mencatat. Mengolah itu adalah ya mengerjakan data dan informasi biar bisa disajikan dalam bentuk laporan. Laporannya itu pastinya akan lebih berguna ya enggak, lebih tahu informasinya itu berupa bentuk dari laporan, lebih bisa dibaca. Lalu menggandakan ya, namanya juga ganda berarti lebih dari satu tapi bentuk yang sama. Lalu mengirim, kalian pasti udah familiar tentang mengirim. Dan yang terakhir adalah kegiatannya menyimpan ya. Oke, yang sekarang adalah pengertian dari sarana dan prasarana ya. Nah, pasti Ibu yakin nih kalian juga pastinya bingung sarana dan prasarana itu apa aja sih ya. Lalu sebelum ke apa aja itu pasti kalian juga nggak tahu, ada yang nggak tahu nih di sini bedanya dari sarana dan prasarana itu sendiri.
Ya, oke. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat mencapai maksud dan atau tujuan. Ya, jadi ini ada maksud atau tujuan. Nah, kenapa ada kata-kata ini? Karena sarana dan prasarana itu dipakai ya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, ya. Makanya semua organisasi itu pasti punya yang namanya maksud dan tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana, ya. Nah, itu tadi, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat mencapai maksud dan tujuan. Lalu yang kedua adalah prasarana. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utamanya terselenggaranya suatu proses. Ya, di sini ada usaha, pembangunan atau proyek. Nah, selain dari pengertian ini, ya ada juga pengertian dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Yang membedakan dari sarana dan prasarana adalah kalau sarana itu adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, yang bisa bergerak, bukan bergerak misalkan meja bergerak sendiri, itu tidak, tapi yang bisa dipindahkan. Kalau prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Jadi fasilitasnya, misalkan ada gedung, kelas. Nah, kalau sarananya itu contohnya adalah komputer, meja, kursi, gitu. Kalau gedung kita nggak bisa memindahkan gedung ya, gitu. Oke, itulah tentang pengertian dari sarana dan prasarana. Jadi kesimpulannya dari pengertian dari administrasi sarana dan prasarana kalau digabung adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung, terdiri dari atas segala bentuk jenis bangunan atau bukan bangunan dan perlengkapan yang bisa memenuhi persyaratan untuk melaksanakan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Sekarang mengenai subbab ya, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Yang pertama adalah kegiatan manajerial. Ya, kegiatan manajerial namanya juga manajer. Ya, ini nanti berkaitan dengan fungsi dari apa? Perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan ya. Planning, organization dan controlling ya. Nah, kegiatan itu biasanya dilakukan satu atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai manajer ya, penanggung jawab tentunya. Lalu kegiatannya tersebut punya peranan nih untuk menentukan masa depan dan alur kerja pada suatu perusahaan, dan pastinya ini dalam jangka waktu tertentu. Komponen yang kedua adalah kegiatan operasional. Nah, kegiatan operasional itu meliputi ada pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, pergudangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. Nanti akan kita pelajari di kegiatan belajar selanjutnya. Nah, kegiatan operasional itu dilakuin sama siapa? Sama pegawai dan staf operasional. Dan itu sudah jelas divisinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, komponen dari ruang lingkup Sapras yang ketiga adalah objek. Objek itu meliputi dari komponen perbekalan, logistik, barang, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya ya. Nah, objek itu umumnya bentuknya adalah benda yang memiliki wujud fisik, ada bentuknya, ada wujudnya, dan dapat digunakan ya. Digunakan tentunya berbagai kegiatan untuk apa? Ya, untuk penunjang dari kegiatan yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut ya. Komponen yang keempat adalah komponen tujuan ya. Tujuan ini memang salah satu komponen ruang lingkup administrasi Sapras yang dapat mendukung efektif dan efisiensinya dalam perusahaan itu mencapai visi misinya ya. Nah, jadi ya sekali lagi memang perusahaan itu harus ada tujuan. Ya, memang tujuannya itu jadi dasar dari segala kegiatan yang berlangsung di organisasi tersebut. Untuk selanjutnya adalah tujuan dari administrasi sarana dan prasarana kantor. Ada dua tujuan, yaitu satu
tujuan secara umum. Ya, tujuan secara umum itu adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. Ya. Pelajaran efektif dan efisien itu udah ada di pelajaran kelas 1 dong ya. Jadi dibuka lagi bukunya ya. Tentang Ibu tentang kemarin itu semester kemarin itu tentang mapel teknologi perkantoran. Itu tugas secara umum. Untuk tugas secara khusus silahkan kalian mencari di internet boleh, di buku boleh ya tentang tujuan dari administrasi sarana dan prasarana secara khusus. Selain itu, Ibu juga memberikan tugas mengenai fungsi administrasi sarana dan prasarana kantor. Silahkan kalian cari fungsi dari administrasi sarana dan prasarana kantor. Lalu tugas yang terakhir adalah jelaskan dan sebutkan prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor. Oke, terima kasih sudah menonton video Ibu dan tetap semangat. OTKP, yes. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no.